Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan tak kurang suatu apapun dan tetap semangat walaupun meski belajar dari rumah. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas pada pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Khamsah dan Af'alul Khamsah. Sebelum lebih lanjut kita membahas ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan membahas apa itu Asmaul Khamsah ya, dan Af'alul Khamsah. Materi lebih lengkapnya sudah ibu cantumkan pada e-learning ya. Untuk keterangan lebih lanjut silakan baca materinya di e-learning. Oke. Ya, perhatikan di sini ada Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Apa itu Asmaul Khamsah? Perhatikan. Asmaul Khamsah, asma'u artinya isim-isim, apa nama-nama, khamsah yang 5. Jadi bahasa Arab itu terdiri dari isim dan fiil. Isim itu nama, fiil itu kata kerja. Apa saja asmaul khamsah itu? Bisa dilihat di sini abun artinya ayah, ahun saudara, hamun ipar, fu mulut, zu mempunyai. Ya. Tanda-tanda harokat Asmaul Khamsah, tanda-tanda harokat nama-nama yang 5. Ada dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Sekarang apa maksudnya? Perhatikan. Jika tanda barisnya itu ada mansub ditambah waw, maka isim itu sebagai subjek atau yang disebut tadi maf'ul bil waw ya. Jika isinya itu ada tanda marfu dan waw, maka isim itu sebagai subjek ya. Jadi marfu bil waw. Contoh katanya abuka itu terdiri dari kata abun plus wa plus ka ya, jadi abuka. Contoh kalimatnya jaa abuka, datang ayahmu. Abu di sini sebagai subjek. Karena dia sebagai subjek, maka kata abun itu berharokat marfu ditambah dengan wa ya, jadi dia sebagai subjek. Jika isimnya berbaris mansub ditambah dengan alif disebut dengan mansub bil alif, maka isim itu sebagai objek ya. Objek itu adalah sasaran. Jadi kalau jadi contohnya abaka itu kata yang terdiri dari kata abun plus alif plus ka ya. Tuh, jadi katanya abaka. Nah, kalimatnya dalam kalimat ro'aitu abaka, aku telah melihat ayahmu ya. Karena kata ayah di sini sebagai objek, maka kata abun berharokat mansub ditambah dengan alif ya. Paham ya nak? Jika isim itu berbaris majrur atau kasroh ya, ditambah waw, bisa lah ibu, bukan ditambah ditambah ya, maka isim itu telah didahului oleh huruf jar dan sebutan isim itu adalah majrur bil ya. Disebutnya majrur bil ya. Jadi katanya ini ada huruf majrur, ada huruf baris bawah dan ada ya ya. Jika berbaris
majrur ditambah ya, maka isim itu telah didahului oleh huruf jar. Nah, di sini Ibu jelaskan apa saja itu huruf jar. Huruf jar itu ada fi, ala, bi, min, li. Kata yang didahului oleh huruf jar, maka kata sesudahnya harus berharokat kasroh, berharokat majrur, ya, dan ditambah dengan ya. Jadi kata abika, bi abika itu adalah terdiri dari kata bi plus abun plus ya plus k, ya. Bi itu sendiri adalah huruf jar, maka karena didahului oleh huruf jar, kata tadi yang katanya abun menjadi abi, ya, menjadi abi. Jadi berharokat baris bawah, ya, ditambah dengan k. Paham ya? Contoh kalimatnya, iltaqaitu bi abika, aku telah bertemu dengan ayahmu, ya. Bi di sini sebagai huruf jar, ya. Tuh, paham ya? Tuh. Jadi katanya itu, jadi kalau dalam nama-nama isim-isim yang 5 ini, jika dia berbaris ada waw, maka dia sebagai subjek yang disebut maf'ul bil waw. Kalau dia ada alif dan berharokat mansub dan ada alif, maka dia disebut mansub bil alif, dia sebagai objek. Jika dia berbaris majrur ditambah ya, maka isim itu telah didahului huruf jar, maka dia disebut majrur bil ya, ya, majrur bil ya. Tuh, paham ya? Nih, di sini ada latihan halaman 62. Kalian kerjakan halaman ini, ya. Untuk mengetahui perintahnya adalah rubahlah isim-isim 5 berikut ke dalam kalimat yang sesuai, ya. Jadi kata ada ahun, abun, zuh, hum, dan fu, ya. Silakan masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan, apakah dia akan sebagai subjek, objek, atau berharok atau majrur bil ya, ya. Untuk itu Ibu akan terjemahkan dulu untuk bisa mengisinya. Nomor 1, la budda, diharuskan, li muslimin, bagi orang muslim, an, untuk, yukrima, menghormati, titik-titik, al muslima, orang muslim, pi, dalam, al hayati, kehidupan, yaumiyati, sehari-hari. Nomor 2, karena bahwasannya bakrin sidik ya, yang dapat dipercaya, mina, dari hulafa roshidin. Jadi abun ini sebagai apa dalam kalimat ini? Atau subjek, atau objek, atau yang didahului oleh huruf jar. Nomor 3, istaharo, terkenal, Jabir bin Hayyan, birojulin, sebagai seorang, titik-titik, ilmu, fi, dalam, kimia, ya. Terkenal Jabir bin Hayyan dengan orang, titik-titik, ilmu dalam kimia. Nomor 4, is'al, tanyalah, kamu, liusa'idaka, untuk membantumu, ala, untuk memahami, al hadoroti, peradaban, islamiyati, Islam, ya. Nomor 5,
iftah bukalah, iftah bukalah, ka mulutmu, iftah bukalah, ka kamu, hina sampai, takra'u kamu membaca, harfa huruf ha fi dalam kalimat al-hadarati peradaban, dalam al-hadarati peradaban. Jadi ini diisi ya, sesuaikan ini ahun, abu, zuham, dan fu ini sebagai subjek atau objek atau yang berharokat majrur. Oke, sampai sini paham ya? Kalau tidak paham silakan tanya ibu di sekolah ya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah ya, itu adalah fiil-fiil itu adalah kata kerja khamsah itu yang 5. Jadi fiil-fiil kata kerja yang 5 ya. Apa saja fiil yang 5 itu? Fiil yang 5 ini dia menggunakan 5 domir. 5 domir itu apa saja? Huma, dia 2 orang laki-laki atau perempuan. Antuma, kamu 2 orang laki-laki atau perempuan. Hum, mereka lebih 2 orang laki-laki. Antum, kamu lebih 2 orang laki-laki. Anti, kamu perempuan. Bagaimana bentuk af'alul khamsah? Ini adalah rumusnya ya. Jadi penggunaan af'alul khamsah untuk domir huma diawali dengan ya, diawali dengan ya, dan diakhiri dengan alif dan nun ya. Diawali dengan ya, diakhiri dengan alif dan nun. Paham ya? Kemudian untuk antuma rumusnya adalah diawali dengan ta, dan diakhirin juga dengan alif dengan nun ya. Huma dengan antuma sama bentuknya, sama-sama berakhiran alif dengan nun, tetapi perbedaannya kalau huma diawali dengan ya, kalau antuma diawali dengan ta ya. Sekarang bentuk hum yang menyatakan lebih dari 2 orang laki-laki ya. Kalau untuk hum diawali dengan ya, diakhiri dengan waw dan nun ya, diakhiri dengan waw dan nun. Bentuk antum menyatakan kamu lebih 2 orang laki-laki, dia diawali dengan ta, dan diakhiri juga dengan waw dan nun ya. Hum dan antum sama bentuknya karena mereka sama-sama berakhiran waw dan nun. Tetapi perbedaannya adalah kalau hum diawali dengan ya, kalau antum diawali dengan ta. Ya, paham ya, Nak? Anti diawali dengan ta, ya. Kemudian diakhiri dengan ya dan nun. Ya. Sekarang kita ada contoh di sini, ada kata-kata yanzuru. Kata yanzuru ya. Bagaimana masuk ke dalam af'alul khamsah ya. Kita tulis lagi yanzurunya. Yanzuru. Kita tulis lagi yanzurunya. Yanzuru. Tadi kalau dia huma diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Jadi yang tadinya yanzuru berubah menjadi yanzuro, menjadi yanzuroni. Masuk dia ke huma, tulis lagi yanzurunya, Nak. Tulis lagi bentuknya. Tapi kalau antuma dia diawali dengan ta. Mulai kita harokatnya sama ya seperti yang di sini. Ya, baru pertama baris atas, kedua sukun,
ketiga baris depan. Nah, ini dia harus baris atas. Yang zuro ditambah alif dan nun. Paham ya? Kemudian masuk dia hum. Hum, tulis lagi yang zurunya. Tulis lagi yang zurunya. Nah, karena dia hum, maka dia harus berakhiran waw dan nun. Jadi kita harokati baris pertama baris atas, sama ya, harokatnya sama seperti yang di sebelahnya. Ya, sama harokatnya seperti yang sebelahnya. Pertama baris atas, kedua sukun, ketiga baris depan. Nah, ini karena dia akan bertemu dengan waw, maka huruf terakhir harus berharokat baris depan yang zuro, yang zuru. Nah, paham ya? Masuk dia antum. Masuk dia antum. Kita tulis lagi yang zurunya. Ya. Nah, kalau antum dia berawalan ta. Kalau antum dia berawalan ta. Berakhiran dengan waw dan nun. Harokatnya sama seperti yang di sebelah. Tan, zuro, tan, zuru. Nah, sama ya, harokat atau baris itu sama. Kemudian masuk dia ke anti. Kita tulis lagi bentuk soalnya. Kalau anti dia berawalan ta ya. Kalau anti dia berawalan ta, tulis lagi. Ya, berakhiran ya dan nun. Karena ro itu tidak bisa bersambung dengan huruf apapun ya. Tan, zuri. Nah, jadi ketika mau huruf terakhir ketika mau bertemu dengan ya, maka dia berharokat atau berbaris bawah. Paham ya? Contoh lagi. Yusa aidu. Masuk dia untuk masuk ke af'alul khamsah untuk huma. Tulis lagi yusa idunya. Tulis lagi. Yusa idu. Ditambah dengan alif dan nun. Ya. Tambah alif dan nun. Mulai kita harokati yusa. Nah, huruf terakhir karena dia akan bertemu dengan alif, maka harokatnya berubah menjadi yusa ida nih ya. Masuk dia ke antuma, menyatakan dua orang. Tulis lagi bentuk soalnya. Nah, kalau antuma diawali dengan ta menjadi tusa ida nih. Sama ya, huma dengan antuma sama-sama diakhiri alif dan nun. Perbedaannya kalau huma pakai ya, kalau antuma pakai ta. Kemudian masuk dia ke hum. Yusaidu. Tulis lagi bentuk soalnya. Nah, kalau untuk hum dia ditambah waw dengan nun. Tulis diakhiri dengan waw dan nun. Nah, kalau hum diawali dengan ya. Harokatnya sama nak. Huruf pertama baris depan, huruf kedua baris atas. Yusa idu. Nah, ya. Karena dia akan bertemu, huruf terakhir akan bertemu dengan waw, maka harokatnya harus berbaris depan. Masuk dia ke antum. Antum kita tulis lagi bentuk soalnya. Tulis lagi ya. Dan diakhiri dengan waw dan nun. Ya. Kalau antum dia berawalan ta. Yang tadinya yusa idu menjadi tusa idu. Nah, paham ya? Masuk dia ke anti. Anti tulis lagi bentuk soalnya. Nah, anti berakhiran ya dengan nun. Kalau anti diawali dengan ta, ya, harokat sama. Tusa
Huruf terakhir karena bertemu dengan ya, maka dia harus berharokat baris bawah. Tusaidi. Nah, paham ya sampai sini ya, cara merubah af'alul khamsah ya. Nah, di sini ada latihan di halaman 63. Kerjakan di halaman 63 ini bagian A. Ibu akan terjemahkan dulu untuk kalian bisa mengisi tempat-tempat yang kosong ini, apakah dia bentuknya huma atau huma atau antum atau hum atau antum atau anti ya. Mungkin ibu akan terjemahkan. Nomor 1, Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar dan Umar, al-adla memberi keadilan, wassalamah dan kedamaian. Berarti Abu Bakar dan Umar ini 2 orang ya. Tinggal statusnya sebagai apa? Apakah dia ataukah kamu? Nomor 2, ya Fatimah, wahai Fatimah, hal apakah kutuba buku-buku al-hadarati peradaban islamiyati Islam yaqra'u membaca ya. Tadi yuhakiku merealisasikan. Nomor 3, al-muslimuna orang-orang muslim, yuriduna ingin, an untuk, untuk zulma ketentraman bainahum di antara mereka. Jadi orang-orang muslim ini dia sebagai hum ya. Nomor 4, an-nasu manusia, qobla sebelum, Islam lam belum, salama kedamaian, bainahum di antara mereka, yang suruh menyebar ya. An-nasu ini berarti banyak orang ya. Tentukan dia sebagai apa? An-nasu ini kalau ini sebagai hum ya. Jadi rubah fiil ini sebagai bentuk hum. Ya Zainab, wahai Zainab, anti kamu. Nah, ini sudah jelas ya, Zainab ini sebagai anti, sebagai kamu perempuan. Lam belum, al-maddata materi, an tentang, al-hadarati peradaban islamiyati Islam, yadrusu belajar. Jadi kata yadrusu ini dia rubah sebagai bentuk anti. Paham ya? Untuk bisa merubah apakah dia penggunaannya untuk hum atau untuk antum atau untuk huma, silakan kalian buat dulu tabelnya untuk bisa mengisinya. Nah ya, paham ya sampai sini ya? Kalau belum paham silahkan tanyakan ibu di sekolah ya. Sampai sini kerjakan tugasnya, kumpulkan pada hari Senin dan mengambil materi untuk bab selanjutnya pada hari Senin nanti. Sampai sini dulu ibu. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, adalah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya dikerjakan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa yang telah menonton video ini untuk komen di komentar dengan menyebutkan nama dan kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.